Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil Al-Farisi, NIM 2155201057, semester 4 kelas sore, Teknik Informatika di STT Dumai. Di sini saya akan menyelesaikan tugas untuk memperbaiki nilai dari pemrograman 2, dan di sini saya akan menjelaskan tentang PHP. Nah, apa sih itu PHP? PHP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman server-side yang banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi web dinamis. PHP dirancang khusus untuk memproses kode di sisi server dan menghasilkan konten yang akan dikirim ke browser pengguna. Nah, bahasa ini digunakan untuk mengelola konten dinamis, database, session tracking, dan bahkan keseluruhan situs e-commerce. Web dinamis ini juga berfungsi sebagai penyimpanan data dalam database, membuat tampilan halaman web berubah sesuai input dari pengguna, menampilkan gambar hingga pemakaian form. Sebelum melanjutkan PHP, sebaiknya kita memiliki pemahaman dasar dulu tentang HTML, CSS, dan JavaScript. PHP adalah bahasa script sumber terbuka yang banyak digunakan. Script PHP dieksekusi di server. PHP dapat diunduh dan digunakan secara gratis. Nah, apa sih itu berkas PHP? Berkas PHP dapat berisi teks, HTML, CSS, JavaScript, dan kode PHP tersebut. Nah, kode PHP dieksekusi di server. Hasilnya dikembalikan lagi ke browser sebagai HTML biasa. Berkas PHP memiliki ekstensi .php. Nah, apa sih yang diperlukan di dalam PHP? Sebelum memulai menggunakan PHP, kita dapat mencari web host dengan dukungan PHP dan MySQL. Terus, menginstal server web di PC kita, kemudian menginstal PHP dan MySQL. Kemudian kita menggunakan web host dengan dukungan PHP jika server kita telah mengaktifkan dukungan untuk PHP, jadi kita tidak perlu untuk melakukan apapun. Cukup buat beberapa berkas .php, letakkan di direktori web kita, dan server akan secara otomatis mengurai berkas tersebut untuk kita. Kita tidak perlu mengompilasi apapun atau menginstal alat tambahan apapun karena PHP adalah gratis. Sebagian besar web host menyediakan dukungan PHP. Sebuah skrip PHP dapat ditempatkan di mana saja dalam dokumen. Sebuah skrip PHP dimulai dengan tanda kurang dari tanda tanya PHP dan diakhiri dengan tanda tanya besar dari. Nah, ekstensi dari berkas PHP, default untuk berkas PHP adalah .php. Sebuah berkas PHP biasanya berisi tag HTML dan beberapa kode skrip PHP. Nah, ini merupakan contoh PHP sederhana yang menggunakan fungsi PHP bawaan echo untuk menghasilkan teks hello world pada halaman web. Seperti ini contohnya. Pernyataan PHP diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, dalam PHP ini ada beberapa sensitivitas. Misalnya kata kunci if, else, echo, dan yang lain-lain yang didefinisikan oleh pengguna tidak bersifat sensitif terhadap huruf besar atau kecil. Contohnya sebagai berikut. Namun perlu diingat bahwa semua nama variabel bersifat sensitif terhadap huruf besar dan huruf kecil. Contohnya sebagai berikut. Nah, di sini tampilan yang akan keluar nantinya yaitu My Car is Red. Komentar dalam kode PHP adalah baris yang tidak dieksekusi sebagai bagian dari program. Tujuannya hanya untuk memudahkan kita dalam memahami program yang kita buat dan mengingatkan kita untuk apa yang kita lakukan. Nah, di dalam PHP mendukung beberapa cara komentar. Contohnya sintaks untuk komentar satu baris, dan ini adalah contoh sintaks untuk komentar beberapa baris. Dalam PHP, biasanya variabel dimulai dengan tanda $, diikuti oleh nama variabelnya. Contohnya seperti ini. Nah, setelah eksekusi pernyataan di atas, variabel $txt akan memuat nilai halo dunia, variabel $x
akan memuat nilai 5 dan variabel $y akan memuat nilai 10,5. Nah, ketika kita menetapkan nilai teks ke variabel, letakkan tanda titik koma di sekitar nilainya. Nah, di dalam membuat variabel juga memiliki beberapa aturan. Yang pertama, variabel dimulai dengan tanda $n diikuti oleh nama variabelnya. Nama variabel harus dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah. Yang ketiga, nama variabel tidak dapat dimulai dengan angka. Yang keempat, nama variabel hanya dapat berisi karakter dan garis bawah. Yang kelima, nama variabel bersifat sensitif terhadap huruf besar dan huruf kecil. Nah, selanjutnya ada PHP echo atau PHP print. Echo dan print ini hampir sama fungsinya. Keduanya digunakan untuk menampilkan data ke layar, namun perbedaan di antara keduanya ini sangat kecil, yaitu echo tidak memiliki nilai kembalian, sementara print memiliki nilai kembalian 1, sehingga dapat digunakan dalam ekspresi. Dan juga echo dapat menerima beberapa argumen yang dipisahkan oleh koma dan tidak memerlukan tanda kurung. Dan print hanya dapat menerima satu argumen dan memerlukan tanda kurung. Nah, bisa kita lihat perbedaan dari PHP echo dan PHP print. Dan juga PHP echo sedikit lebih cepat daripada PHP print. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara memproses data dari form HTML hingga menyimpan data tersebut ke dalam database menggunakan PHP. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu membuat form HTML. Pertama, kita buatlah dulu form HTML dengan elemen-elemen input yang diperlukan seperti input text, text area, checkbox, dan lain-lain. Pastikan setiap elemen memiliki atribut nama yang unik. Nah, yang kedua, menangani pengiriman form. Nah, di dalam file PHP yang akan menangani pengiriman form, kita perlu mengatur kode untuk mengecek apakah form telah dikirimkan atau belum. Nah, yang ketiga, mengambil data dari form. Kita bisa menggunakan variabel super global, yaitu $post. Kita dapat mengambil data yang diisi oleh pengguna di dalam form. Nah, yang keempat yaitu validasi data. Nah, sebelum kita menyimpan data tersebut ke dalam database, sebaiknya kita lakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang kita input sesuai dengan format yang kita harapkan. Yang kelima yaitu koneksi ke database. Gunakan koneksi ke database, misalkan menggunakan ekstensi MySQL, untuk terhubung ke database yang akan digunakan untuk menyimpan data. Pastikan kita memiliki kredensial akses database yang benar. Nah, selanjutnya kita memasukkan data ke database. Nah, yang keenam, memasukkan data ke database. Nah, yang keenam yaitu memasukkan data ke database. Gunakan perintah SQL insert untuk memasukkan data dari form ke dalam tabel database. Nah, yang ketujuh, menampilkan pesan berhasil atau gagal. Setelah data dimasukkan ke dalam database, tampilkan pesan berhasil kepada pengguna. Jika terjadi kesalahan saat memasukkan data, tampilkan pesan gagal dengan informasi yang relevan. Nah, berikut contoh sederhana dalam PHP untuk memproses data dari form HTML hingga menyimpannya ke dalam database. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton dan saya harap materi yang saya sampaikan tersampaikan ke para penonton. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.